Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hilman yang selalu ingin tahu tentang hal-hal yang baru. Hari ini teman-teman semua, kita masih melanjutkan episode yang kemarin yang pernah dibuat sebelumnya tentang sukses di usia muda sebagai kru kapal pesiar. Nah, pastinya teman-teman masih penasaran dong, gimana sih bisa sukses usia muda? Apalagi dengan penghasilan yang sangat besar, jarang sekali orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Dan hari ini masih dengan tema yang sama dan sahabat saya yang sama juga yang sudah 14 tahun kerja di kapal pesiar. Jangan lupa tetap like, subscribe, and comment sehingga semuanya siapapun itu bisa tahu tentang kapal pesiar dan banyak manfaatnya, teman-teman. Artinya selain bisa men-sharing, kita juga bisa mendapat keberkahan dan pahala dari manfaat yang kita berikan. Oke, selamat siang Pak Hermanto. Apa kabarnya? Ketemu lagi nih kita nih. Luar biasa. Alhamdulillah. Kedua ya? Ya, kita hari ini pertemuan yang entah keberapa kali ya. Ya, tapi pasti lanjut sih Pak yang kemarin itu, karena banyak kemarin yang bertanya ke saya, itu bener nggak sih kerja di kapal pesiar dapat gajinya segitu, terus fasilitasnya yang didapat itu benar-benar free atau enggak? Banyak tuh Pak dari yang komen kemarin itu. Ada yang bertanya juga, saudara saya pas saya share video ini, bener nggak tuh, gimana caranya? Nah, makanya di episode yang ini teman-teman akan lebih tahu bagaimana sih atau minimal suka dukanya sebagai seorang kru di kapal pesiar, sehingga ketika teman-teman ingin punya keinginan yang seperti itu, teman-teman sudah tahu harus seperti apa, bagaimana menghadapinya gitu. Mungkin seperti itu ya Pak Hermanto ya. Jadi kan kita dari kemarin ada pertanyaan seperti ini. Memangnya betul untuk kerja di kapal pesiar harus mengetahui ilmu perhotelannya? Gitu. Saya jawab betul. Benar nggak Pak jawaban saya? Betul sekali Pak Hilman, karena itu syarat utama ya untuk kerja di kapal pesiar itu Pak Hilman, harus mempunyai pengalaman hotel minimum 1-2 tahun. Itu syarat mutlak Pak. Syarat mutlak tuh teman-teman dengarkan, syarat mutlak itu. Ya. Jadi itu emang wajib hukumnya, bukan sunat, wajib hukumnya. Wajib kewajiban untuk ke kapal pesiar itu harus punya pengalaman hotel 1-2 tahun. Oke. Kedua, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah harus dapat berkomunikasi dalam berbahasa Inggris. Bahasa internasional. Ya, bahasa Inggris, bahasa internasional, bahasa komunikasi kita di dalam kapal, baik itu kita pada teman kita ya, atau sesama crew members ya, juga kepada tamu-tamu yang hadir yang datang berkunjung atau berpesiar di atas kapal gitu. Nah Pak, seandainya let's say dia sudah punya pengalaman kerja di hotel lah ya gitu. Sebenarnya apa aja Pak, atau daftar perusahaan kapal pesiar yang bisa dilamar itu mana aja Pak, sesuai dengan paparan ya atau pengalaman tadi? Sebenarnya agensi itu banyak. Oke. Ya, itu gunanya saya di sini mewakili lembaga pendidikan kita dari Tadika Puri. Tadika Puri, oke. Yang pertama di Haji Nawi Raya nomor 5. Oh, ya. Jakarta Selatan Pak. Jakarta Selatan yang baru Pak. Ya. Jadi dengan adanya kita, dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman hotel 1-2 tahun, kita bantu untuk semua proses itu. Jadi kita bantu, nanti kita lebih memberikan materi-materi yang lebih mendalam tentang perhotelan, sampai proses pembuatan dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini juga akan kita bantu. Nah, setelah itu persiapan dokumen, kalau yang untuk awam nih Pak, contohnya kan saya kemarin ada pertanyaan tuh dari saudara saya. Kalau dia mau kapal pesiar itu, cara melamarnya gimana sih Pak? Caranya itu setelah dia sudah punya pengalaman pastinya ya. Betul. Dengan adanya kita di lembaga pendidikan Tadika Puri ini, makanya mereka harus bergabung dengan kita dulu Pak. Nanti saya akan kasih kelas intensif. Ya. Kalau yang sudah bahasa Inggrisnya lebih lumayan. Tapi kalau yang tidak, yang bahasa Inggris kurang, kita kasih jangka waktu lebih lama. Ya. Jadi nanti di kelas itu, selain belajar materi-materi tentang dunia perhotelan, saya akan berikan kisi-kisi
pertanyaan apa saja sih yang akan ditanyakan oleh agent pada saat interview. Kemudian pertanyaan-pertanyaan apa sih yang akan ditanyakan oleh user dari masing-masing kapal. Biasanya sering pertanyaan timbul itu apa sih? Nah, itu yang akan kita berikan dan akan kita latih selama mereka ada bersama kita di sini. Jadi dengan banyaknya berlatih dengan kita itu meminimais atau mengurangi rasa tidak percaya diri tadi. Karena kita akan berlatih setiap hari, jadi dia akan terbiasa. Jadi kalau orang tanya ini dalam bahasa Inggris, dia pasti bisa jawab. Karena sudah ada kisi-kisinya. Kisi-kisinya dan akan kita latih setiap hari di tempat ini. Berarti intinya Pak, kalau yang mau mengikuti pelatihan singkat di perhotelan tadi Kapur itu, berarti dia masuk skala prioritas lah Pak ya, untuk direkomendasikan bekerja di situ. Wah, luar biasa, mantap nih Pak. Saya jadi enak nih ngasih tahu saudaranya. Kita kembali lagi, kita tetap mengajarkan mereka secara intensif dengan materi-materi yang akan kita berikan. Kembali, saya bukan menjanjikan, saya tidak menjual janji. Pasti akan diterima di kapal pesiar. Karena saya juga nggak bisa menjamin. Mantap namanya. Betul ya Pak. Betul. Karena gini, kita mengajari semaksimal mungkin apa yang saya ketahui. Persiapannya untuk ke kapal. Karena nanti pada saat interview kan dia langsung interview dengan agent. Siswa tersebut. Dan siswa itu juga akan interview dengan user. Kan di sana nggak ada sistem sogok Pak. Kita nggak bisa bayar ya kasih duit. Kalau sih nggak bisa Pak, karena betul profesional ya. Efek dan resikonya yang akan kita hadapi nanti pada saat siswa itu nanti di kapal jadi tidak tahu apa-apa, itu resiko buat kita. Pak Hermanto, kita tahan dulu nih supaya attention-nya atau yang lainnya bisa lebih penasaran lagi ya. Teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman mau jalan-jalan gratis, dapat penghasilan besar, segera teman-teman menghubungi Tadi Kapuri untuk mengikuti program perhotelannya dulu, sehingga nantinya bisa masuk skala prioritas sebagai kru kapal pesiar. Manfaatkan kesempatan ini. Kembali lagi bersama Hilman yang selalu ingin tahu teman-teman. Setelah jeda iklan yang tadi, mungkin kita akan lanjutkan. Pak Hermanto, kita ngopi dulu mungkin supaya rileks ya. Saya udah habis setengah. Udah habis setengah. Kadang-kadang gitu teman-teman. Kadang-kadang kita tidak sadar ngobrol tentang hal-hal yang bermanfaat, sehingga mungkin kita tidak sadar apa yang kita lakukan hari ini. Tapi alhamdulillah dengan Pak Hermanto ini saya berinteraksinya, memberikan sharing atau manfaat ilmu untuk teman-teman yang ingin kerja di kapal pesiar, mempunyai penghasilan besar, jalan-jalan keliling dunia gratis, itu betul-betul interaktif, itu betul-betul inspiring buat saya. Nah melanjut yang tadi Pak Hermanto, jadi memang ada tahapan-tahapan tertentu ya untuk kita bisa bekerja di kapal pesiar nantinya Pak ya. Jadi pertama tadi harus mungkin mengikuti perhotelan dulu. Nah, terus cara mendaftarnya nanti akan ada latihan insentif ya. Selama berapa lama Pak? Kalau yang bahasa Inggrisnya sudah lumayan, saya berani memasukkan mereka setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan. 1 bulan. Nah, teman-teman yang bahasa Inggrisnya kurang baik, akan kita latih dulu Pak berkomunikasi dalam berbahasa Inggris. Nah, setelah dia terbiasa berbahasa Inggris, supaya kelulusannya, kan kita kan ngejar kelulusannya supaya dia bisa diterima di kapal pesiar itu. Betul. Jadi disinilah tempatnya kita berlatih. Gitu. Jadi memang latihan insentif itu untuk lebih mengasah keilmuannya mungkin Pak ya. Nah Pak, kalau kayak tadi untuk dokumen-dokumen itu apa aja sih Pak yang diperlukan? Dokumen yang diperlukan satu pasti paspor. Kenapa harus ada paspor? Karena kan kita bekerja luar negeri, luar dari negara kita Indonesia. Walaupun kita pergi meninggalkan negara kita menuju suatu negara, kita wajib punya paspor. Proses paspor itu ada 2 cara, ada yang ekspres sama yang reguler. Biayanya juga masih berbeda. Biayanya berbeda. Kemudian setelah paspor ada, kita buat buku pelaut. Buku pelaut adalah seperti SIM. SIM-nya surat izin. Bahwa kita nih di luar itu kan bahwa kita itu pelaut atau seaman. Karena semua pelaut yang ada di seluruh dunia
harus punya buku pelaut Pak. Harus Ya. wajib. Itu kayak SIM-nya kita. Ya, kalau paspor kan buat ID kita, buat KTP ya. Nah, buku pelaut itu adalah wajib karena nanti kita setelah di sana kita bisa bergabung juga dengan International Seamen International Club. Oh iya. Kalau di Indonesia adanya KPI Pak, KPI. Kesatuan Pelaut Indonesia. Oh. Itu bisa didaftarkan, kita ada kantornya dan ada administrasinya. Iya. Karena apa? Kita wajib sebagai pelaut itu punya KPI atau Seamen's Book, atau kita ikut di Seamen's Club International. Karena apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, teman-teman kita dari KPI inilah yang akan membantu mengurusi permasalahan kita ada di sana. Contoh, waktu itu ada karyawan yang mengalami kecelakaan Ya. dalam saat bekerja. Kalau dari pusat pasti mereka akan cover biaya medical. Ya. Ya kalau masih bisa disembuhkan. Tapi apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan fatal cacat seumur hidup, Ya. kita kan perlu lawyer. Oke. Lawyer. Ya. Kalau kita kan ada perwakilan dari Seamen's tadi atau KPI Indonesia, nah mereka lah yang akan membantu kita. Nah itu mudahnya kita juga wajib bergabung bersama KPI Indonesia atau bergabung dengan Seamen's Club International. Oke, jadi secara keamanan dan prosedur memang benar terjamin ya Pak kalau menjadi anggota itu ya? Betul. Karena saya seperti saya bilang tadi contoh salah satu kru kita waktu saya di kapal ada yang mengalami cedera tulang punggung. Jadi dia berobat di sana ya di Amerika sampai pulang ke Indonesia kita taruh di rumah sakit salah satu rumah sakit besar di Indonesia, dokter dan perawatnya sampai ke Indonesia serah terima. Sama di rumah sakit yang ada di Indonesia, Jakarta. Iya. Jadi benar-benar dokumen dan perawatannya mereka cover sampai sembuh. Seperti itu Pak. Jadi kapal itu juga tidak main-main. Jadi apabila terjadi suatu hal yang fatal sampai tidak kita inginkan, perusahaan dari kapal itu di mana kita bekerja akan membantu kita, merawat kita sedemikian rupa. Jadi kita benar-benar bukan hanya sekedar karyawan biasa. Ya. Kita diurus dengan baik seperti itu Pak. Berarti tadi dokumen yang diperlukan itu adalah paspor, Buku pelaut, paspor untuk buat visa. Oke. Terus buku pelaut mungkin Kemudian kita ada sertifikat yang kita perlukan adalah kalau di perusahaan di Indonesia biasanya kita K3. Oh ya, Itu di Indonesia karena kita di kapal kita harus lulus pertama harus BST dulu Pak. BST itu Basic Safety Training. Ya. Nah itu juga syarat mutlak harus dipunyai oleh semua pelaut. Itu yang pertama. Nanti ada sertifikat 2, sertifikat 3, STCW, crowd management juga. Nah itu harus diambil. Jadi kita harus punya 3 sertifikat untuk bisa berangkat ke kapal pesiar di luar paspor dan buku pelaut. Kemudian setelah kita lolos semua, LG kita turun letter of guarantee, kita buat medical check up. Nah, medical check up ini kita betul-betul medical check up karena mereka mengharapkan kita itu sehat fisik dan mental secara keseluruhan. Karena kerja di kapal itu jam kerjanya itu minimum 12 sampai 14 jam. 12 sampai 14 jam. Ya, kalau badan kita ada yang kurang baik atau kurang sehat atau punya penyakit jantung atau apa, itu akan menghambat pekerjaan kita. Kalau kita sakit pasti kan perusahaan rugi. Iya. Karena kenapa? Kita dibayar mahal. Iya. Ya, seperti itu ya. Jadi perusahaan mau kita itu berangkat as a crew member dengan keadaan benar-benar sehat. Jadi kita diharapkan ya kita benar-benar sehat Pak. Nggak asal main-main. Makanya kita medical check up itu secara keseluruhan dari kepala, mata, telinga, mulut, paru-paru, fisik semua akan diperiksa. Seperti itu Pak Irwan. Ya. Nah, setelah dokumen itu siap tuh Pak, udah semua ya, istilahnya contohnya udah oke, udah lengkap. Terus langkah-langkah awal itu apalagi Pak yang harus dilakukan untuk kita bisa menjadi kru di kapal pesiar? Kita tinggal nunggu berangkat Pak. Tinggal nunggu berangkat. Karena Pak, letter of guarantee LG kita sudah turun dari user. Ya kan? Makanya dokumen kita lengkapin. Ya kan? Nah, nanti daripada saat kita LG itu kita udah tahu kapan kita akan berangkat, kapan kita akan join. Seperti kemarin kan Pak Hilman ikut saya itu nganter Pandu. Betul. Ya kan? Prosesnya Pandu kita uruskan cepat juga. Iya. Jadi begitu LG udah turun, kita udah tahu si calon karyawan atau si kru member itu begitu sampai di Amerika kemana sih? Iya. Pasti kan sebelum bekerja taruh di hotel. Iya. Menginap 1 malam di hotel. Iya. Hotelnya di mana? Alamat di mana kita sudah tahu. Sudah tahu. Nanti kita
dari sini kita bantu untuk reservasi. Iya. Setelah itu selesai, lusa mereka akan dijemput dari orang kapal, ada shuttle yang akan menjemput karyawan di satu hotel tersebut. Iya. Contoh kayak Pandu kemarin kan dari Carnival Cruise. Carnival Cruise itu punya hotel yang sudah members, mereka namanya member hotel ya. Waktu saya di sini beda tempat, Carnival juga punya tempat sendiri karena nggak mungkin gabung dari antara beberapa kapal besar di hotel yang sama, Pak. Betul. Karena mereka pasti ada kerjasama sendiri dengan hotel-hotel yang lain. Walaupun kita homeport kita sama. Iya. Supaya kan saya kan orang baru, saya selain itu harusnya saya ke kapal di sini, saya ke kapal Carnival. Jadi mereka punya tempat yang berbeda. Jadi mereka nanti akan jemput shuttle-nya akan jemput karyawannya dari hotel, baru kita embark di portnya kapal kita. Di situ nanti kita dipandu lagi sama orang-orang guest peron dan guest sponsor dari kapal akan turun jemput kita di port. Kita dari bimbing sampai ke dalam kapal. Berarti benar-benar dipantau Pak ya dari keberangkatan sampai tiba di sana Pak ya? Betul sekali Pak. Jadi kalau usah takut teman-teman. Oh nanti saya gimana? Saya nyasar nggak? Ya itu yang kadang-kadang ya betul. Kayak Pandu kemarin kan betul. Bingung. Tapi kalau usah takut karena walaupun kita dari perusahaan yang berbeda, kan kita lihat final destination-nya kita di mana. Pokoknya terakhir kita di Miami, di mana? Di Miami kan, di Port Canaveral kan, di Florida. Karena perusahaan-perusahaan kapal yang lain juga pasti akan sana di tempat yang sama. Jadi kalau kita dari ke perusahaan kita sendiri, pasti ada teman-teman dari perusahaan kapal yang lain akan terbang bersama kita sampai ke tempat tujuan yang sama seperti kayak kemarin kami kita betul. Jadi kan kadang suka ada pertanyaan kayak gitu sih Pak. Nanti saya di sana aman apa tidak gitu. Nanti tahu di ya istilahnya mana ada di luar negeri begal kali ya. Nggak ada. Nah itu yang tadi Dok. Kalau untuk kan kayak kita melamar saya itu kan kita harus membuat surat lamaran atau CV Pak ya. Nah itu CV dibantu nggak atau gimana sih Pak? Buat CV yang agak menarik supaya memang interest gitu. Pastinya Pak, karena mereka kan siswa kita. Betul. Ya, apapun yang mereka butuhkan, kita akan bantu Pak. Dari mulai apapun yang butuhkan, mau sampai dari dokumen, pembuatan kurikulum vitae, supaya pada saat membawa data diri kepada user itu padat dan singkat dan menarik pastinya. Pastikan kita akan kayak bikin portfolionya semenarik mungkin, fotonya dia kita akan buat, kata-katanya, spelling grammarnya bahasa Inggris semua kata-katanya akan kita bantu di sini supaya benar-benar menarik. Jadi user pada saat melihat wah keren ini. Biasanya Pak kalau untuk di CV itu apa aja sih yang perlu dicantumkan Pak? Hampir standar ya. Standar Pak ya. Pasti kan kalau CV itu ya kita latar belakang kita sport gitu ya Pak, bilangnya mungkin ya. Bisa nanti itu di file dokumen. Saya kan data diri Pak. Nama siapa, tanggal lahir, bla bla bla, pernah ikut pendidikan apa, ya kan, pernah kursus apa, pernah mendapat sertifikasi apa, ya kan. Nah itu pengalaman kerja juga kan, berapa tempat, dan mana saja. Nah, seperti itu nanti kan kita akan bantu setelah kita berkomunikasi dengan siswa kita akan buatkan sedemikian rupa gitu Pak. Ya berarti istilahnya untuk siswa tadi yang ikut pelatihan di Tani Kapur itu lebih diutamakan dan dimudahkan mungkin ya dengan bantuan seperti itu Pak ya. Betul. Nah dia harus datang ke agent sendiri. Nah kalau misalnya saya nih Pak, contohnya kalau kita tidak ikut pelatihan gitu, kalau misalkan kita mencari informasi lowongan itu dari mana sih Pak biasanya? Atau memang hanya untuk kans-kans tertentu saja Pak? Tidak dibuka secara umum? Memang kita tidak dibuka secara iklan. Biasanya teman-teman itu yang sudah pernah kerja di hotel pastinya ya, pasti kan ada informasi atau dia mencari tentang kapal pesiar atau ada temannya dari hotel tersebut yang pernah dari kerja sama-sama berangkat ke kapal pesiar. Pasti kan dia tanya, agennya di mana sih? Agen itu ya. Pada saat dia libur, nunggu temannya libur, nanti diantar ke agen. Atau lu pernah kursus di mana sih? Lu bisa ke kapal kok nggak apa-apa. Ya itu. Karena kayak hal-hal seperti itu. Jadi, gua dulu lulusan dari Tani Kapuri. Tani Kapuri di mana sih? Nanti temannya dibawa. Dari sini kita terangin. Jadi memang segala sesuatu itu kan investasi ya Pak. Betul. Untuk mencapai sesuatu yang lebih besar berarti kan nggak mungkin dong kita memancing paus umpan kita kering. Iya benar. Kan untuk mendapatkan paus paling kita kan ditompok. Jadi kita butuh umpan yang lebih besar untuk mendapatkan kita. Jadi
memang investasi yang dikeluarkan tidak cukup sedikit, lumayan ya, agak cukup besar. Tapi kan dengan hasil yang kita terima itu, pastinya kan kita akan mendapatkan yang lebih besar lagi. Worth it lah Pak ya kalau itu ya. Jauh dari worth it Pak. Jauh. Bisa minimum 1:5 sampai 1:10 Pak. Luar biasa gitu ya. Berarti artinya kalau apa namanya ya, mungkin kayak saudara saya sarankan untuk mengikuti pelatihan di Tadikapuri, itu kemudahannya akan lebih mudah daripada dia tidak mengikuti pelatihan di Tadikapuri mungkin ya Pak ya? Pastinya seperti itu karena kan kita sebagai lembaga kita sudah memperkenal beberapa agensi. Yang betul agensi Pak. Benar. Kalau dia sendiri dia mungkin belum tahu ini agensinya benar atau tidak. Itu. Karena banyak agen-agen yang maaf ya, banyak agen-agen yang menipu. Ya kan, kasih $5.000, $10.000, 50 juta, 30 juta, nggak berangkat. Waiting list gitu kan. Kalau kita kan lembaga pendidikan kita sudah bekerja sama. Kita akan menyalurkan dan sudah terbukti memberangkatkan. Itu Pak. Jadi lebih apa ya? Ada jaminannya lah seperti itu. Untuk terutama untuk yang ikut pelatihan perhotelan di Tadikapuri Pak ya. Betul. Khusus kita kan kita membina anak-anak kita yang ini Pak. Nah, kalau tadi udah dari CV akan dibantu dokumen. Kalau kayak model platformnya itu seperti apa sih Pak? Untuk melamar ke pekerjaan di kapal besar, ada platform khusus nggak atau mungkin ya udahlah umur sekian bisa nggak atau lulusan ini? Maksimum kita usia di 35 tahun Pak ya. 35 tahun. Maksimum. Jadi SMP, SMA, SMK sederajat boleh. Tidak harus sarjana. Tidak harus diploma. Jadi justru disinilah kita membuka peluang untuk teman-teman yang tamat SMK, SMA. Jadi bukan saya bilang kuliah itu tidak penting. Betul. Tamat SMK, ikut pendidikan 1 bulan sampai 6 bulan sudah bisa bekerja di kapal pesiar. Anak-anak yang ikut kuliah dari pariwisata di D1, D2 sampai D4 pun masuk di kita, akan kita bina berangkat ke kapal pesiar. Jadi kalau buat saya, bukan saya bilang tadi Pak, bukan saya bilang kuliah itu tidak perlu. Akhirnya akan terbuang waktu yang 4 tahun itu akan berangkat ke kapal pesiar dengan sama-sama anak lulusan SMA, SMK dengan posisi yang sama. Standarnya sama. Posisi gaji yang sama. Satu tamat SMA, SMK, satu kuliah. Begitu ketemu di kapal, jabatannya sama, gajinya sama. Jadi buat saya kenapa tidak? Benar. Karena gini, seandainya pun nanti mau kuliah, ya kayak saya kan sarjana akuntansinya di Indonesia. Saya mau ambil sarjana perhotelan. Saya di sana kuliah lagi Pak. Bisa itu Pak? Saya melakukan kuliahnya koresponden. Koresponden itu adalah saya kuliah online. Betul. Toh sambil bekerja saya bisa kuliah. Saya membiayai kuliah saya sendiri gitu kan? Dia sarjana duluan, saya sarjana belakangan dari hotel. Tapi duit yang dia buat sama dengan uang yang saya buat, walaupun dia sudah sarjana perhotelan. Artinya kalau secara platform khusus mungkin tidak ada Pak ya, tapi mungkin yang tadi Bapak bilang kewajibannya itu harus mempunyai ilmu perhotelan dulu. Itu mungkin ya. Oke, jadi secara platform atau persyaratannya mungkin tidak ada yang terlalu khusus kecuali itu Pak ya. Oke. Nah Pak, setelah mengikuti pelatihan atau apapun itu, sebenarnya cara meningkatkan peluang untuk bisa bekerja di kapal pesiar itu seperti apa sih Pak? Apa kita mencari informasi atau mungkin lebih pendekatan ke sebagai Bapak ya yang ngajar atau gimana? Nggak perlu sebenarnya, segala sesuatu itu kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita mau maju, kan dasarnya dari kita. Betul. Punya kemauan. Kalau saya paksa, Hilman maju, saya pecut nih. Kalau dia nggak mau maju kan percuma juga. Jadi basicnya itu harus datang dari diri sendiri. Jadi begitu pula kerja di kapal pesiar. Kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan mainnya, apalagi kita bisa, umpamanya kita dikasih tugas 10, kita bisa selesai 20, berarti kan punya nilai plus. Itu kan dari speed juga lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Cara berkomunikasi lebih baik dengan yang lain. Nah, itulah yang membuat kita mempunyai nilai lebih, dan bos kita juga kan tidak buta. Atasan kita tidak buta. Berarti anak
ada nih jiwa Rajin, leadershipnya. betul. Selain rajin punya leadership. Leadership. Berarti memang untuk meningkatkan peluang itu kita harus mengasah diri lebih dalam lagi Pak ya. Ya. Oke. Apalagi terutama dengan mental ya pastinya Pak ya. Nah Pak, saya mau tanya nih. Terus kalau pengalaman kerja sebelumnya ya, kan let's say tidak ada pengalaman di perhotelan lah. Sebenarnya saya pengalaman sebagai sales atau itu sebenarnya penting tidak Pak untuk pengalaman yang macam model sebagai sales atau apa saya pernah kerja di perusahaan lain nih, terus saya mau mencoba bekerja di kapal pesiar, tapi secara background pendidikannya saya perhotelan tidak ada. Kira-kira di apa namanya? Di ada pertimbangan tidak Pak ya kayak gitu Pak? Kembali seperti saya bilang tadi Pak, semua syaratnya adalah walaupun Bapak sales kalau tidak punya pengalaman hotel akan susah. Oh. Tapi pengalaman Bapak itu tidak akan sia-sia sebagai marketing atau sales karena di kapal itu kita ada yang namanya duty free. Duty free. Nah, nanti setelah Bapak sampai di kapal selesai satu kontrak namanya cross department. Bapak mengajukan diri untuk kerja sebagai merchandise atau penjaga toko. Oh bisa. Karena kita ada toko-toko kan. Iya. Kayaknya tuh lebih nyaman jaga toko. Pindah departemen, tapi harus selesai satu kontrak awal. Selesaikan dulu karena nanti juga dilihat sama headnya, sampai sama supervisornya atau manajernya. Ntar dia pindah di sini aja kerjanya nggak benar. Iya. Seperti itu Pak Iman. Oh gitu. Jadi semua kayak dokumen persyaratan itu memang nantinya akan dipandu atau dibimbing oleh Bapak ya dengan pelatihan Sama tim lah. sama tim ya. Dan pelatihan yang tadi yang model lebih diutamakan lah Pak ya kalau seperti itu ya pelatihannya itu. Berarti paling lama berapa Pak tadi? 1 bulan Paling cepat 1 bulan sampai 6 bulan. dengan pelatihan intensif betul. Gitu. Nah boleh tahu Pak kalau misalkan apa ya mungkin saran lah buat teman-teman yang ingin kerja di kapal pesiar, apa sih yang harus diutamakan dulu untuk kita mendapatkan peluang bekerja di kapal pesiar tersebut? Saran-saran atau kisi-kisi deh Pak untuk teman-teman yang pastinya yang tahu ya. Pastikan gini, kan kemauan dan niatnya dulu Pak. Niat ada ditambah dengan pengalaman kerjanya ada. Berarti kan benar-benar mau. Kemudian harus didukung dengan finansial. Okay. Niat ada, pengetahuan ada, uang nggak ada nggak susah gitu. Iya. Karena kan memang uang tidak segalanya. Iya betul. Tapi segalanya perlu uang. Iya benar setuju. Karena ending-endingnya kita bikin uang. Gitu Pak. Iya. Semua nggak ada, ya kita perlu uang juga supaya kita bisa pergi. Benar. Kan kalau jalan kaki jauh, kan kita harus perlu alat transportasi kita atau untuk kapal. Kita perlu uang untuk buat dokumen dan sebagainya, tiket dan segala macam. Tapi yang tadi saya Bapak bilang worth it-nya itu 1:5 ya. Minimum. Ya luar biasa itu. Nah teman-teman itu sudah kita jelaskan tadi, sudah dijelaskan oleh pakar kita di kapal pesiar. Apa aja sih bagaimana mekanisme agar kita bisa bekerja di kapal pesiar? Pastinya teman-teman juga ingin lebih tahu lagi. Ketika sudah kerja di kapal pesiar, apa nih yang harus dilakukan? Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran, masih ingin mempunyai niat yang tadi dibilang Pak Hermanto, punya keinginan yang besar, apalagi sampai bisa membahagiakan orang tua, tetap ikuti channel kami yang akan mengupas tuntas tentang kapal pesiar dan segala kelebihan ataupun kekurangannya. Jadi teman-teman tetap share, like, and comment untuk kita bisa memberikan manfaat yang lebih bagi yang ingin bisa bekerja di kapal pesiar. Terima kasih waktunya atas Pak Hermanto. Untuk teman-teman silakan langsung komen ketika memang teman-teman ingin bekerja di kapal pesiar. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sukses selalu.